Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang udah ngeklik video ini, aku ucapin terima kasih. Dan yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang ya. Perkenalkan, aku Eli Ermawati, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang putri, yang hobinya bikin konten soal keuangan dan konten-konten yang berhubungan dengan seorang ibu rumah tangga ya. Gak kerasa ya teman-teman, udah bulan Maret aja nih dan alhamdulillah sudah terima gaji dari pas suami juga. Tapi sebelumnya aku mau evaluasi dulu untuk pengeluaran di bulan Februari kemarin. Jadi untuk pengeluaran di bulan Februari benar-benar di luar budget banget ya. Karena qadarullah ya, di bulan kemarin selama 1 mingguan lebih kami sekeluarga itu sakit. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak dibudgetkan di bulan sebelumnya. Kalau teman-teman sendiri gimana nih pengeluarannya di bulan kemarin? Masih amankah? Mudah-mudahan aman ya. Oke, kita langsung aja evaluasi untuk kebutuhan pokok. Nah, untuk kebutuhan pokok ini minus 15.000 ya di kategori pengeluaran air galon. Nah, karena pada saat sakit itu kita minum lebih banyak dibandingin pas kita lagi sehat ya. Yang biasanya cuma habis 1 galon, ini kita habis 2 galon itu dalam 1 minggu. Menurut teman-teman wajar nggak sih kalau misal 1 galon itu untuk 1 minggu? Boleh minta sarannya ya teman-teman, dan sarannya boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk sisa-sisa pengeluaran yang lainnya juga itu sudah habis terpakai ya untuk keperluan pas kami sakit. Jadi sebenarnya itu masih ada sisa untuk kebutuhan pokok, cuma ya sisa itu aku pakai gitu. Oke, lanjut untuk kategori tabungan ini juga terpakai ya teman-teman, untuk tabungan mandiri dan untuk tabungan emergency. Itu kemarin terpakai sebanyak 300.000. Jadi total tabungan untuk bulan Februari itu hanya nabung sebesar 200.000 ya. 150.000 untuk tabungan hari tua dan 50.000 untuk tabungan mandiri. Oke teman-teman, paling segitu aja evaluasi untuk bulan Februari. Jadi kita lanjut untuk posin budget di bulan Maret ke kategorinya masing-masing ya, ke posnya masing-masing. Nah, di sini aku juga mau disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau video yang aku buat ini tidak ada maksud untuk riya ataupun pamer, apalagi untuk menggurui ya. Oh ya teman-teman, di sini juga aku mau update dulu budget untuk pengeluaran pembelian kuota, karena kebetulan kuotanya itu aku lihat-lihat udah naik ya harganya. Jadi dari budget 60.000 aku tambahin jadi 65.000. Oke, kita pisahin dulu ya uangnya. Ini ada nominal 100.000 dan 50.000. Karena kebetulan untuk budgeting aku ini membutuhkan uang yang nominal lebih kecil ya, 20.000, 10.000 dan 5.000. Jadi aku akan tukerin dulu. Nah, ini uangnya sudah aku tukerin ya, jadi nominal yang lebih kecil. Oh ya teman-teman, di sini aku hanya ingin sharing ya tentang bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tanggaku, dan yang tadinya nggak bisa nyimpan sampai alhamdulillah sekarang bisa menyisihkan meskipun sedikit demi sedikit ya. Masih seperti bulan sebelumnya ya, untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 400.000. 400.000 ini udah mencangkup pembelian beras sebesar 10 kilo, terus pembelian snack atau kue, dan kebutuhan anak seperti pelembab, kayu putih, dan pasta giginya ya. Dan lanjut untuk belanja mingguan, di sini aku budgetkan sebesar 600.000. Aku bagi menjadi 5 minggu ya, jadi tiap minggunya sebesar 140.000. Dan untuk minggu terakhir ini aku budgetkan sebesar 40.000 karena hanya 2 hari ya.
Dan ini lanjut untuk uang beli susu, aku budgetkan masih sama sebesar 400.000 dan suka nyisa juga ya teman-teman. Dan ini lanjut untuk uang token listrik, aku budgetkan sebesar 205.000. Untuk uang gas, aku budgetkan sebesar 50.000. Lanjut untuk uang air galon, di sini aku budgetkan sebesar 60.000 ya, masih sama. Dan untuk uang kuota sebesar 65.000, karena yang sudah aku bilang tadi ternyata kuotanya itu harganya naik teman-teman, jadi 61.000. Nah di sini jadi masih ada sisa ya sebesar 4.000. Lanjut untuk uang jajan anak-anak masih sama, aku budgetkan sebesar 350.000. Terus lanjut untuk uang arisan di sini 300.000 ya. Ini adalah pengeluaran tetap aku dan gak akan berubah ya teman-teman selama arisannya itu belum beres. Dan lanjut ini ada uang untuk sedekah 100.000. Terus lanjut untuk uang SPP dan uang kas 20.000. Untuk keperluan sekolah 50.000. Untuk makan-makan atau jalan-jalan sebesar 150.000. Dan untuk skincare 50.000. Nah dan ini sisanya akan aku masukin ke binder saving dan sinking fund. Sedikit cerita aja ya teman-teman, sebelum aku bikin budgeting keuangan kayak gini, aku tuh nggak pernah bisa nyimpen loh, karena aku hanya mikirin uang yang dikasih suami itu ya untuk kebutuhan sebulan, ya jadi beneran habis sebulan gitu ya teman-teman. Nah jadi saat itu tuh aku belum kepikiran ke depannya itu kayak gimana, karena aku sama suami ya maksudnya, masih suka ngandelin uang tabungan hasil dari lapangan kayak gitu. Jadi untuk keperluan-keperluan yang emang sifatnya dadakan, kita selalu ngambil dari uang lapangan suami yang emang itu kalau misal ke lapangan nominalnya lumayan besar gitu ya. Jadi kita ya udah gitu kan leha-leha nggak nyimpen gitu dari uang yang tiap bulannya itu nggak pernah menyisihkan gitu ya teman-teman. Nah sampai suatu saat datanglah keadaan corona seperti ini ya, yang membuat suamiku tuh lebih jarang ke lapangan. Bahkan pernah nih sampai 5 bulanan gitu nggak ke lapangan. Dan uang tabungan pun makin sini tuh makin berkurang ya, karena kita pakai terus. Dari situ aku berpikir kalau aku kayak gini terus mau sampai kapan gitu ya. Dan uang pun pasti bakal habis. Jadi setelah kejadian itu akhirnya aku memulai untuk budgeting ya, dan aku diskusikan dengan suami, karena kalau soal keuangan ya suami juga emang harus tahu. Dan alhamdulillahnya itu suami ngizinin, karena mungkin ya ini juga demi kebaikan kita juga gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang itu keadaan keuangannya juga lebih membaik gitu ya dibandingin dengan sebelum-sebelumnya. Jadi aku dan suami itu sekarang bisa lebih belajar untuk hidup hemat, sederhana, dan lebih menghargai uang yang berapapun itu nominalnya. Karena sebenarnya semuanya itu udah tertera ya dalam Al-Quran, yang salah satunya itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Jadi ajaran untuk kita hidup sederhana itu udah ada ya teman-teman, dari zaman-zamannya terdahulu itu emang sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi teman-teman kalau misal ada yang bilang pelit atau hitung-hitungan gitu ya, jangan didengerin teman-teman. Yang penting kita tahu ya kebutuhan kita itu apa gitu. Kebutuhan gitu itu segimana atau berapa gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke sinking fund Idul Fitri. Nah untuk sinking fund Idul Fitri ini aku budgetkan 100.000. Ini aku rencananya itu udah tahu ya pastinya teman-teman, aku buat ngasih-ngasih keponakan-keponakanku. Jadi ya ini bukan untuk baju lebaran gitu ya. Dan ini aku sisihkan 200.000. Ini itu buat ngasih mamaku dan mama mertuaku. Jadi ya aku nyisihin dari sekarang aja ya, biar nggak nomplok gitu loh teman-teman. Dan ini lanjut untuk uang pajak mobil ya sama motor sebesar 250.000.
Untuk pajak mobil dan motor ini memang nominalnya lumayan besar ya teman-teman, karena aku baru mulai di bulan Januari kemarin dan seharusnya itu aku ngumpulinnya dari bulan September tahun lalu ya. Jadi memang agak digebut gitu ya teman-teman. Nah ini untuk penandaannya aku warnain dulu biar nanti aku nggak lupa ya. Alhamdulillah teman-teman, untuk gajian bulan Maret 2022 ini sudah teralokasi dengan baik ya. Udah teralokasi semuanya. Buat teman-teman udah pada gajian belum nih? Mudah-mudahan udah semua ya, dan yang belum semoga disegerakan juga. Nah ini aku mau tabungin dulu teman-teman. Uang yang sengaja sudah aku siapkan untuk challenge 100 amplop. Karena nominalnya yang sedikit, jadi aku hanya ngisi untuk satu amplop aja sebesar Rp36.000. Oke teman-teman, sekian dulu video gajian untuk bulan Maret 2022 yang bisa aku share ke teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan video-videoku, boleh ya dukung channel aku untuk makin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman berkenan juga, boleh share video aku di tab komunitas kalian atau di sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.